Romo sudah membantu kita untuk mengerti konteks daripada pergumulan gereja terkait dengan perumusan ajaran Tritunggal. Ya, jadi saya barangkali agak sedikit berbeda dengan pendekatan Romo Basilius yang digunakan, gitu ya. Kalau Romo lebih deskriptif, pendekatan saya barangkali akan lebih preskriptif karena saya mendekati topik ini sebagai seorang teologian, begitu ya. Jadi lebih sedikit banyak penilaian ketimbang lebih deskriptif untuk memahami situasi ataupun pergumulan perumusan ajaran Tritunggal ini. Baik, saya akan mulai dengan poin pertama dari pembahasan saya. Saya kira, maaf ya, saya ingin mengawali presentasi saya dengan, saya kira karena kita seringkali membicarakan topik yang sama, tetapi dengan asumsi pemikiran yang berbeda, maka saya kira baik kalau di awal diskusi kita ini kita menyamakan dulu mengenai persepsi kita, bagaimana setidaknya barangkali Bapak Ibu sekalian memahami bagaimana cara saya sebagai bagian dari komunitas reform di dalam memahami pokok teologi tentang Allah Tritunggal dan juga memahami tentang bagaimana cara memahami pokok-pokok teologi itu. Nah, maka saya kira walaupun barangkali tidak terkait langsung, isu mengenai epistemologi ini sesuatu yang signifikan untuk saya share dari awal supaya kita punya pemahaman yang lebih utuh di dalam membicarakan topik yang saya ingin sampaikan. Nah, jadi di dalam pembelajaran saya mengenai pokok teologi Tritunggal, tentu dalam tradisi reform, khususnya lagi dalam tradisi reform Belanda, Dutch Reform Tradition, maka starting point waktu kita berbicara mengenai Allah ataupun pokok teologi tentang Allah Tritunggal ini adalah kita starting point-nya adalah menyadari keterbatasan manusia di dalam memahami pribadi Allah. Memahami karya dan pribadi Allah, manusia tentu sangat terbatas. Dan konsekuensinya adalah, maka waktu Allah menyatakan dirinya kepada manusia, gitu ya, waktu Allah menjelaskan ataupun waktu Allah mewahyukan jati dirinya, kehendaknya kepada manusia, nah maka apa yang Allah sampaikan itu adalah sesuatu yang dibatasi berdasarkan kapasitas manusia, terbatas, begitu ya. Nah, sehingga beberapa teologi reform kita menyebutnya bahwa apa yang Allah sampaikan kepada manusia adalah seperti baby talk, seperti bahasa bayi. Dan kita tentunya kalau kita orang tua, barangkali kita tahu anak-anak kan suka bertanya ya. Misalnya anak-anak tanya kepada kita, saya ini datang dari mana? Kan kita nggak mungkin menjelaskan bagaimana seorang anak bisa lahir berdasarkan katakanlah ilmu kedokteran dan lain sebagainya. Maka kita akan menggunakan bahasa-bahasa yang sangat sederhana yang bisa dipahami oleh seorang anak. Nah, maka gagasan-gagasan yang dinyatakan di dalam Alkitab, dalam wahyu Allah itu kita bisa menyebutnya sebagai baby talk, begitu ya. Nah, hanya waktu kita menggunakan terminologi ini, barangkali hal yang terimplikasi adalah bahwa apa yang Allah sampaikan itu tidak sama dengan yang sebenarnya. Nah, tetapi kita jangan salah, waktu kita berbicara mengenai wahyu Allah sebagai baby talk ini adalah baby talk-nya Allah. Artinya apa? Artinya karena Allah yang menyatakan, walaupun yang dinyatakan itu bersifat disesuaikan dengan bahasa manusia, tetapi apa yang Allah nyatakan itu tepat, sempurna, sama seperti aslinya. Karena Allah sendiri yang menyatakannya. Nah, maka waktu kita nanti berbicara soal Allah Tritunggal, kita harus menyadari bahwa pernyataan Allah tentang dirinya dan karyanya ini
adalah bersifat terbatas. Beda terbatas karena kapasitas kita sebagai manusia. Tetapi apa yang Allah nyatakan itu adalah sama seperti yang sebenarnya. Nah, terus yang ketiga, waktu kita berbicara mengenai bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada manusia, maka saya kira kita harus melihat bahwa apa yang Allah nyatakan dalam bahasa manusia itu sebagai sebuah metafora. Gitu ya. Dan saya kira saya senang dengan apa namanya gagasan dari dari kaum dalam konteks studi mengenai hermeneutik, begitu ya. Nah, waktu kita berbicara mengenai metafora, nah metafora ini adalah sebuah upaya di mana kita membuat hal yang abstrak menjadi konkret dengan gambaran-gambaran yang kita sudah kenal sebelumnya. Nah, waktu Allah menyatakan dirinya kepada manusia, maka bahasa yang digunakan, gagasan-gagasan yang digunakan adalah gagasan-gagasan yang bersifat mampu kita pahami. Maka itu bersifat metaphorical. Nah, maka karena apa yang Allah katakan adalah bersifat metaphorical, maka kita harus memahami sebuah metafora, hukum daripada sebuah metafora adalah ada yang sama, ada yang tidak. Nah, jadi seperti misalnya waktu Allah memperkenalkan dirinya sebagai Bapa dan Yesus sebagai anak, nah maka bahasa Bapa dan anak itu adalah bahasa yang kita kenal di dalam dunia manusia. Nah, maka waktu kita memahami terminologi Bapa dan anak, nah kita harus memahami ada hal yang paralel antara apa yang kita pahami tentang Bapa, terminologi Bapa dalam bahasa manusia, beda dengan apa yang Alkitab katakan, itu ada hal yang paralel, tapi juga ada hal yang berbeda. Nah, karena itu adalah sebuah metafora, itu adalah hukum daripada penggunaan sebuah metafora. Nah, maka waktu kita membahas tentang Allah Tritunggal, gitu ya, maka dari sudut epistemologi ini kita tentu menyadari bahwa apa yang Allah nyatakan di dalam wahyunya dalam Alkitab itu adalah sempurna. Itu adalah tepat seperti apa adanya. Tetapi untuk memahami apa yang sempurna itu, nah disitulah kita harus berhati-hati karena Allah menggunakan sebuah bahasa yang bersifat metaphorical. Nah, itulah sebabnya maka waktu kita memahami sebuah dogma, nah, atau memahami sebuah pokok ajaran, nah maka kita perlu juga mengerti apa yang menjadi isu di balik seni memahami ini. Nah, maka di dalam studi saya mengenai dogmatika, memang saya bukan spesifik belajar tentang dogmatika, tetapi di sekolah memang sekolah kami di sekolah yang saya bergabung di Nederland itu memang sangat menekankan mengenai dogmatika di dalam berbagai aspeknya. Nah, kami belajar satu hal bahwa untuk memahami sebuah dogma, kita harus melihat bahwa sebuah dogma itu memiliki dua elemen yang kita nggak boleh abaikan. Satu elemen yang disebut koherensi, satu disebut kontingensi. Nah, tadi Romo Basilius sudah banyak berbicara mengenai elemen kontingensi, bahwa sebuah dogma, sebuah ajaran gitu ya dirumuskan dengan konteks tertentu. Nah, ini kita harus saya kira harus bisa kita terima bahwa sebuah rumusan bahkan Alkitab sekalipun disampaikan dalam sebuah konteks sejarah tertentu. Nah, tetapi di dalam perspektif teologi reform kita melihat bahwa sebuah pokok ajaran ataupun sebuah ajaran yang disampaikan dalam Alkitab yang diformulasikan di dalam rumusan konsili dalam bentuk pengakuan iman misalnya, itu bukan hanya memiliki unsur kontingensi tapi unsur koherensi. Artinya apa? Artinya ada sebuah prinsip yang beyond the time. Gitu ya, sama seperti kalau katakanlah kita berkata bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4. Mau tahun ini, mau tahun depan, mau 10 tahun, mau 20 tahun lagi, itu nggak akan berubah.
gitu ya, karena itu adalah sebuah prinsip. Nah, maka di dalam perspektif reform, dogma ataupun pokok ajaran Tritunggal ini adalah pokok ajaran yang kita lihat bertumbuh dalam sebuah konteks sejarah, tetapi beyond daripada konteks sejarah. Nah, maka dua aspek itu tentu kita tidak boleh pisahkan ketika memahami pokok ajaran Tritunggal. Dan yang kedua, yang kami gelut di Kampen, jadi yang saya boleh sharingkan, kami bergulat dengan perkembangan hermeneutika modern. Nah, dulu kita menggunakan terminologi hermeneutika untuk penafsiran Alkitab. Namun sekarang kita belajar sejak era modern bahwa ternyata hermeneutika itu adalah sebuah filsafat pengetahuan, the art of understanding. Dan kita kemudian menjadi paham bahwa sebuah cara pandang, sebuah perspektif teologi terhadap satu ajaran dalam Alkitab itu bukan hanya dipengaruhi oleh tradisi seseorang, tapi juga dipahami oleh filsafat pengertian ini, filosofi atau the art of understanding ini. Nah, sebagai contoh misalnya, kita bisa paham kenapa misalnya katakanlah kita ambil satu tokoh, misalnya saja Jürgen Moltmann. Kenapa Jürgen Moltmann begitu kuat di dalam menekankan bahwa pribadi Allah Tritunggal itu, pribadi-pribadi Allah Tritunggal itu equal, reciprocal, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang lebih rendah, dan semua saling mengasihi setara. Dan kemudian itu diterapkan di dalam katakanlah society, bahwa masyarakat juga harus seperti itu, negara tidak boleh di atas masyarakat dan lain sebagainya. Nah, kita paham gitu ya kenapa dia berpikir seperti itu, oleh karena cara interpretasi daripada Jürgen Moltmann barangkali dipengaruhi oleh pengalaman dia ketika dia melihat peristiwa kekejaman Nazi begitu. Dan juga cara dia berpikir mengenai misalnya Allah yang kasih harus bisa menderita. Nah, itu barangkali dipengaruhi oleh dialektika dari Hegel. Nah, sehingga kita tidak bisa berkata bahwa interpretasi terhadap sebuah dogma itu murni berdasarkan ataupun itu murni dipengaruhi oleh satu faktor. Nah, faktor hermeneutik, bagaimana orang memahami sesuatu di zamannya itu sangat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap sebuah pokok ajaran. Dan yang ketiga, saya kira perlu untuk kita pahami juga mengenai fungsi dogma. Nah, ini adalah hal yang saya kira praktis, tetapi kita waktu mempelajari dogma termasuk Allah Tritunggal, kita harus saya kira juga mempertimbangkan kenapa ini penting, fungsinya apa. Nah, maka dalam hal ini saya berterima kasih untuk Kevin Van Hooser di dalam studinya. Dia memberikan insight kepada kita mengenai bagaimana dogma itu kita harus lihat di dalam kaitannya dengan iman Kristen ataupun dengan kehidupan orang-orang Kristen, bahwa dogma itu pada akhirnya bisa dimetaforakan atau digambarkan seperti sebuah skrip drama. Ya, jadi kalau dalam dunia ini digambarkan bahwa manusia itu harus berperan gitu ya dalam drama ilahi, begitu ya. Untuk terlibat dalam sebuah drama tentu kita membutuhkan sebuah skrip drama. Nah, skrip ini akan memandu kita bagaimana kita harus memerankan peran kita. Tetapi pemain yang baik itu bukan bergantung kepada skrip drama, tapi skrip itu menjadi acuan dan kita harus memodifikasi permainan kita supaya menarik dan indah. Tetapi tidak boleh keluar dari skrip itu. Nah, maka dogma itu termasuk pokok ajaran Tritunggal adalah seperti skrip. Itu memberikan kepada kita panduan dasar, tetapi tidak berarti kita tidak berhenti di situ. Nah, maka kita harus membedakan antara rumusan yang sudah ditetapkan dengan pengembangan daripada dogma yang kita pelajari ini. Nah, itu adalah bagian introduksi yang saya kira saya bisa sharingkan.
untuk kita boleh sama-sama berbicara lebih lanjut tentang Allah Tritunggal. Saya kira saya bisa men-sharingkan sedikit, walaupun tidak bisa secara mendalam, mengenai pergumulan daripada kekristenan dengan pengembangan daripada pokok ajaran Tritunggal ini. Nah, jadi saya sekali lagi tolong bedakan antara perumusan dan pengembangan. Perumusan itu sudah selesai ketika kita konsili menetapkan itu sudah selesai. Nah, tetapi bagaimana kita mengembangkan pokok ini sehingga itu menjadi apa namanya itu skrip yang mampu membuat kita berimprovisasi dengan zaman. Nah, itu yang saya kira saya bisa sedikit sharingkan sekarang. Setelah masa reformasi, nah kita kekristenan memasuki sebuah era yang disebut sebagai era pencerahan dan rasionalisme. Nah, era itulah yang kemudian membawa kekristenan kepada apa itu namanya sikap yang sedikit atau banyak menjadikan pokok ajaran Tritunggal itu sebagai pokok ajaran yang tidak penting. Nah, kenapa demikian? Tentu ini terkait seperti yang saya katakan tadi dengan the art of understanding di zamannya. Bagaimana rasionalisme yang digunakan di dalam memahami iman Kristen membuat dalam teologi modern kita tahu pemisahan antara iman dan akal. Dan yang kedua, membawa kepada apa namanya sebuah penekanan bahwa Alkitab dipahami dalam konteks sejarah saja, begitu, bukan dalam konteks teologi. Dan sebagai dampaknya adalah maka gagasan-gagasan yang bersifat dianggap tidak rasional atau sulit dipahami dengan akal, itu dianggap tidak relevan. Maka tidak heran seperti Schleiermacher di dalam bukunya itu dia membahas pokok ajaran Tritunggal ini hanya seperti lampiran saja, seperti appendix saja. Karena bagian tersebut untuk orang-orang di zamannya sesuatu yang barangkali dianggap tidak signifikan. Nah, maka era modern pasca reformasi sampai memasuki era modern itu sebenarnya adalah masa di mana teologia ataupun pokok ajaran Tritunggal secara spesifik itu sama sekali tidak berkembang. Nah, tetapi saya kira bisa mengapresiasi untuk Karl Barth, ya, walaupun Karl Barth tidak semua kita setuju dengan pandangan Karl Barth. Ada hal-hal tertentu kita bisa oke dengan Karl Barth, tetapi dalam pandangan tertentu kita tidak bisa sepakat dengan Karl Barth. Saya kira itu apa namanya kita cukup clear. Nah, tetapi dalam kaitannya dengan membawa kembali ajaran Tritunggal kepada teologia ataupun kepada pentingnya ajaran Tritunggal di dalam iman Kristen, nah Karl Barth kontribusinya sangat besar. Nah, jadi Karl Barth lah yang sebenarnya dia memperlihatkan kesalahan ataupun dia yang kembali memulai bahwa dogmatika Kristen, ajaran iman Kristen itu tidak bisa dilepaskan di dalam kaitannya dengan Tritunggal. Nah, bahkan kalau boleh saya menggunakan terminologi yang saya pilih, nah saya ingin mengatakan bahwa kontribusi utama Karl Barth adalah dia menjadikan Trinitas sebagai basic structure dari teologi Kristen ataupun dari dogma, gitu ya. Nah, jadi Karl Barth pada dasarnya dia jadi kalau di dalam teologi modern Tritunggal itu dianggap tidak penting, gitu ya. Tetapi di dalam pemikiran Karl Barth bahwa Tritunggal itu justru menjadi sebuah basic structure, ya, basic structure itu menjadi kerangka di dalam kita membangun pokok-pokok teologi yang lain. Waktu kita berbicara tentang kemanusiaan, tentang Allah, tentang apa namanya tentang gereja dan lain sebagainya. Nah, basic structure-nya apa?
itu Tritunggal. Dan saya kira untuk kontribusi ini, saya kira kita patut menghargai Karl Barth. Gitu ya. Saya tidak ada cukup banyak waktu untuk membicarakan tentang Karl Barth dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dan barangkali Romo Basilius akan lebih relevan untuk berbicara soal Karl Barth karena sangat tertarik dengan Karl Barth. Gitu ya. Kalau saya kurang tertarik dengan Karl Barth karena saya sebenarnya teolog biblika ketimbang daripada teologi sistematika. Tetapi sedikit atau banyak kami di Kampen berbicara tentang Karl Barth. Oke, nah yang kedua saya kira ada Karl yang lain yang kita perlu bicarakan, yaitu Karl Rahner. Ya, nah ini adalah teolog Katolik. Gitu ya, saya waktu sedikit membaca tentang Rahner, walaupun pemikirannya signifikan, tapi di zamannya tidak selalu diterima, tetapi diterima tentu dengan sangat kritikal. Tapi kita bisa sedikit menyebutkan dua kontribusi yang setidaknya saya kira penting untuk kita sebutkan di sini dari Rahner, bahwa Karl Rahner inilah yang kemudian mengembangkan lebih lanjut. Ya, jadi kalau Barth misalnya dia memperlihatkan bahwa Trinitas itu adalah basic struktur daripada teologi. Nah, Rahner ini sebenarnya menurut saya membawa diskusi kita mengenai Tritunggal, mengenai Trinitas itu bukan lagi pada aspek ontologi, begitu ya. Kita membicarakan lagi mengenai natur dari Allah, tetapi kita lebih banyak berbicara mengenai istilah yang digunakan itu adalah Trinitas ekonomi atau economic trinity. Artinya ini berbicara lebih lanjut, bukan hanya kita tidak. Jadi kalau selama ini kita berabad-abad membicarakan tentang Trinitas dalam konteks ontologi, tentu itu penting. Ya, maka rumusan-rumusan dari Trinitas yang dirumuskan di dalam dalam konsili-konsili itu sesuatu yang saya kira oleh gereja reform, oleh teologi reform tidak ada yang ditolak. Ya, tetapi kita sekarang mulai memikirkan apa signifikansi daripada Trinitas ini dalam kehidupan manusia. Nah, maka saya kira Rahner dalam hal ini mengembangkan apa yang sudah dibangun oleh Barth, bahwa kita harus lebih banyak berbicara mengenai meaning daripada Trinitas itu dalam konteks konteks kehidupan manusia, begitu ya. Dan seperti halnya Barth, saya kira Rahner juga betul waktu dia memperingatkan kita bahwa masalah daripada diskusi kaum ortodoks tentang Trinitas adalah kita cenderung jatuh ke dalam triteisme. Nah, kenapa demikian? Oleh karena penggunaan istilah pribadi, penggunaan istilah pribadi ini dalam pemahaman kita itu bisa membuat kita jatuh di dalam triteisme. Nah, dalam pengertian apa? Karena istilah pribadi itu memang menekankan adanya keperbedaan, begitu ya. Yang jadi saya berbeda dengan Romo Basilius, kita pribadi yang berbeda. Itu adalah dua pribadi yang berbeda. Nah, tetapi di dalam Tritunggal unsur daripada keperbedaan ini tidak boleh menghilangkan unsur kesatuannya, begitu. Kesatuan kehendak misalnya antara Bapa, Anak, dan Kristus. Nah, dalam pemahaman kita, waktu kita berbicara soal pribadi, saya tidak bisa memiliki kehendak yang sama dengan orang lain. Kita pribadi yang berbeda, kehendak kita nggak sama. Nah, maka
Tadi saya mengatakan di awal dalam aspek epistemologi bahwa terminologi pribadi pun adalah sebuah metafora, sehingga kita betul-betul harus ekstra hati-hati. Nah, sehingga tapi persoalannya adalah baik Rahner ataupun Barth, dia mencoba menggunakan terminologi yang lain yang ternyata lebih sulit dimengerti dibanding istilah pribadi. Itu persoalannya. Kita nggak punya terminologi yang lain. Maka kita waktu menggunakan istilah itu tentu harus dengan kesadaran ada bisa muncul kesalahanmengertian. Nah, ya, yang ketiga, saya kira saya bisa menyebut Jürgen Moltmann. Ya, kenapa bukan tokoh-tokoh yang lain, Pannenberg dan lain sebagainya? Karena saya kira Jürgen Moltmann ini cukup unik pemikirannya, dan memang tidak semua kita setuju, tapi dia adalah sebuah teolog reform, gitu ya. Jadi salah satu hal yang saya kira signifikan di dalam Rahner, dalam Moltmann adalah kontribusi dia di dalam memperlihatkan bagaimana Tritunggal, Trinitas itu dijadikan framework, hermeneutical framework untuk memahami apa? Untuk memahami dunia ini. Terlepas dari formulasi yang akhirnya keluar dalam cara ataupun teologi yang akhirnya keluar dari Moltmann itu kita tidak setuju, misalnya itu boleh-boleh saja tidak setuju dengan dia, begitu ya. Nah, tetapi saya kira Moltmann menunjukkan kepada kita bahwa ke arah situlah sebenarnya kita sedang berjalan. Bagaimana diskusi kita tentang Trinitas itu bergerak dari diskusi ontologis ke dalam diskusi yang bersifat apa itu namanya praktis, bersifat bukan hanya bersifat ontologis, tapi juga bersifat kaitannya dengan kontribusi Trinitas di dalam kehidupan manusia. Nah, itu adalah beberapa aspek yang saya kira saya tunjukkan, sekedar ingin men-sharingkan bahwa sebenarnya dilihat dari perkembangan diskusi kita itu ada arah yang kita bisa lihat. Ya, walaupun saya lihat diskusi di antara kalangan akademisi dengan diskusi di lapangan di antara jemaat itu bisa berbeda, begitu ya. Tapi saya kira barangkali dua-duanya kita bisa pikirkan. Nah, hal yang lain yang saya kira saya bisa sharingkan sekarang, nah ini berbicara soal reform perspektif. Nah, karena saya berlatar belakang dari komunitas reform, gitu ya, pandangan saya mengadaptasi cukup banyak Dutch Reform tradition. Nah, maka saya kira saya bisa sedikit men-sharingkan mengenai pemikiran dari satu tokoh reform dari sekolah kami, Herman Bavinck, yang merupakan seringkali disebut sebagai neo-Calvinisme atau Kuyperian, begitu ya. Beberapa hal yang saya kira saya bisa sharingkan dari Bavinck. Nah, jadi kalau saya tidak menyebutkan hal-hal yang bersifat ontologis lagi, itu bukan berarti karena Bavinck tidak percaya itu. Ya, waktu saya nggak lagi berbicara mengenai tiga pribadi yang berbeda, itu semua yang sudah dirumuskan di dalam konsili dan dijadikan pengakuan iman, itu diterima sepenuhnya oleh gereja-gereja reform, gitu ya. Nah, tetapi saya akan men-sharingkan satu atau beberapa hal yang barangkali bisa menolong kita melihat framework daripada bukan framework, kerangka berpikir daripada teologi reform, setidaknya dari perspektif Herman Bavinck. Nah, yang pertama, di dalam teologi reform ataupun dalam reform perspektif, ajaran Tritunggal itu dipahami sebagai ajaran yang sumbernya adalah wahyu Allah, itu ya, adalah wahyu Allah. Nah, jadi karena ini bersumber dari wahyu Allah, dari penyataan diri Allah, maka ajaran Tritunggal itu sesuatu yang kita tidak bisa abaikan, tidak bisa kita ignore, karena itu adalah ajaran dari kitab suci sendiri.
Ya, memang Bavinck berbeda dengan Karl Barth. Ya, kalau Karl Barth dia tidak percaya bahwa ada ilustrasi, ada contoh dari dunia yang bisa digunakan untuk menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Bavinck memang berbeda karena barangkali saya kira Bavinck terpengaruh oleh Kuyper dalam melihat lebih positif dunia ini, sehingga dia melihat bahwa natur dari Allah Tritunggal itu jejaknya ada dalam alam semesta, begitu. Sehingga dunia ini pada dasarnya bisa menjadi ilustrasi. Apa yang ada dalam dunia bisa digunakan untuk mengilustrasikan tentang Allah Tritunggal, tetapi itu tidak menggantikan penjelasan kitab suci. Itu hanya meneguhkan apa yang kitab suci sudah jelaskan. Gitu. Nah, itu pandangan Bavinck. Nah, Bavinck menerima seluruh formulasi ajaran Tritunggal, gitu ya, yang dirumuskan oleh konsili, gitu ya, dan dijadikan pengakuan iman. Dan Bavinck menolak triteisme, modalisme, gitu ya. Jadi apa yang sudah ditolak di dalam sejarah dogma itu juga ditolak di dalam reform perspektif. Dan Bavinck, gitu ya, melihat bahwa aspek ontologi dan aspek ekonomi dari Tritunggal itu sama-sama penting. Ya, sama-sama penting. Nah, Bavinck berbeda dengan Rahner karena bagi Rahner aspek ontologi sama dengan aspek ekonomi. Nah, untuk Bavinck itu dua hal yang walaupun tidak bisa dipisahkan tapi harus dibedakan, begitu ya. Nah, tapi saya kira kita bisa lewatkan untuk bagian itu ya. Nah, lalu Bavinck melihat bahwa jejak Allah Tritunggal itu seperti yang tadi saya katakan itu ada dalam penciptaan, sehingga bisa dijadikan, kita bisa berbicara soal contoh-contoh dari dunia manusia untuk membicarakan mengenai Allah Tritunggal, tapi tidak menggantikan pernyataan kitab suci. Nah, jadi itu adalah pemikiran Bavinck mengenai Allah Tritunggal, dan di dalam sistem teologi Bavinck seperti halnya Barth dan juga Bavinck pun menggunakan Trinitas sebagai hermeneutical framework-nya. Nah, yang tokoh kedua yang ingin saya sharekan adalah Colin Gunton. Nah, tokoh ini saya bukan favorit amat terhadap Colin Gunton, gitu ya. Tetapi tokoh ini kami diskusikan dalam kelas kami waktu di Belanda, sehingga saya kira saya bisa sharingkan sedikit tentang Colin Gunton. Nah, jadi tadi saya katakan dari awal bahwa Trinitas di dalam perspektif reform itu bukan hanya dilihat sebagai sebuah ontologis, tapi sebagai hermeneutical framework, begitu. Nah, sehingga Colin Gunton ini memberikan contoh yang saya kira baik, begitu ya. Nah, waktu Gunton berbicara mengenai bagaimana kita mendefinisikan gereja, ya. Nah, jadi pandangan kita, termasuk kita dari perspektif reform, kita mengatakan bahwa gereja itu dilihat dari dua segi, gitu ya. Ada gereja yang kelihatan dan gereja yang tidak kelihatan. Ya, gereja yang kelihatan itu di dalamnya masih tercampur antara orang percaya dan tidak percaya. Gereja yang tidak kelihatan itu gereja yang sejati, yang beyond dari denominasi. Nah, itu adalah gereja yang tidak kelihatan. Nah, Gunton dia mengatakan bahwa interpretasi terhadap gereja yang seperti ini itu terlalu neoplatonis atau terlalu platonis. Dan dikembangkan oleh Agustinus yang memang kita tahu bahwa Agustinus hermeneutical framework dia adalah memang seperti itu, gitu ya, antara yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Nah, sehingga menurut Gunton bahwa barangkali eklesiologi yang kita juga bisa kembangkan adalah eklesiologi yang trinitarian, yang dikembangkan dari hermeneutical framework yang berakar dari konsep trinitas ini. Nah, maka gagasan mengenai gereja daripada dipahami sebagai
apa namanya gereja yang kelihatan dan tidak kelihatan, barangkali konsep gereja sebagai tubuh Kristus. Nah, itu lebih relevan untuk kita bicarakan dibanding yang kelihatan dan tidak kelihatan. Ya, kita boleh setuju, boleh tidak dengan Colin Gunton, tetapi Colin Gunton sudah menunjukkan kepada kita signifikansi daripada apa itu namanya Trinitas sebagai sebuah hermeneutical framework. Nah, kami di Kampen, kami banyak memikirkan sekarang ini mengenai apa? Mengenai the plurality of God. Nah, waktu kita berabad-abad kita sudah bicara soal aspek oneness daripada Allah, kita cukup banyak berbicara tentang hal itu penting, itu menolong kita mengerti tentang kesatuan, tapi aspek plurality, nah, bukan pluralisme ya, itu dua hal yang berbeda. Nah, plurality ini sesuatu yang kita perlu untuk diskusikan. Kita perlu pikirkan, apa makna, apa meaning, apa signifikansi bahwa pluralitas Allah itu di dalam kehidupan manusia. Nah, maka itu hal yang memang kami dari katakanlah camp reform di Belanda, salah satu yang kami kumulkan, kami pikirkan. Barangkali karena di Eropa misalnya teman-teman saya di sana bergulat dengan isu tentang plurality ini. Tapi saya kira juga Indonesia sama, kita bergumul tentang plurality juga begitu. Nah, sehingga barangkali Trinitas ini bisa menjadi subjek dalam membicarakan mengenai bagaimana kita harus memahami kondisi sekarang. Oke, saya akan tutup diskusi saya dengan beberapa refleksi. Gitu ya, seperti saya katakan tadi, saya berupaya untuk lebih preskriptif supaya sesuai dengan role saya, begitu ya, sebagai seorang pendeta dan juga sebagai seorang teologian. Ajaran Tritunggal, saya kira kita tidak bisa abaikan, karena itu adalah core teaching dalam iman Kristen. Saya menyebut bahwa ajaran Tritunggal itu identitas gereja sekaligus prinsip iman. Ya, artinya itu yang membedakan antara gereja yang mau kita sebut ortodoks boleh, atau benar ataupun tidak begitu. Nah, jadi dalam perspektif teologi reform, saya kira walaupun saya tidak bisa memastikan semua gereja reform memiliki posisi yang sama, tetapi setidaknya seperti gereja saya ataupun gereja kami waktu di Kampen itu, kita masih melihat bahwa Trinitas adalah bagian daripada identitas gereja, begitu ya, dan juga sebuah prinsip iman yang tadi saya sharekan bahwa itu dirumuskan di dalam sejarah, tetapi pokok ajarannya beyond daripada konteks sejarah. Terus yang kedua, ajaran Tritunggal itu harus dipahami baik secara ontologis dan juga dikembangkan lebih lanjut sebagai sebuah hermeneutical framework. Bagaimana misalnya gagasan Tritunggal bisa kita gunakan di dalam memahami ajaran tentang gereja. Bagaimana memahami tentang sejarah. Nah, ini juga penting. Begitu ya, bagaimana distingsi daripada Allah Tritunggal di dalam sejarah itu harus kita pahami. Begitu ya, saya kira apa itu namanya Rahner betul waktu dia berkata bahwa di dalam inkarnasi itu bukan semua pribadi bisa berinkarnasi. Itu adalah karya yang memang khusus yang dikerjakan oleh Allah Anak, begitu ya. Nah, bagaimana Bapa, Anak dan Roh Kudus, mereka apa namanya berkarya, begitu ya, yang disebut sebagai Trinitarian Economic Trinity itu, bagaimana mereka berkarya, begitu ya, bagaimana apa itu namanya Allah mencipta, Kristus menebus, Roh Kudus menyempurnakan dari karya penebusan. Nah, itu adalah apa namanya salah satu daripada hermeneutical framework yang kita gunakan di dalam memahami peran daripada gereja dalam sejarah, gitu ya. Dan juga tentu di dalam masyarakat, begitu ya, bagaimana plurality of God dapat kita gunakan di dalam memahami kepluralan di dalam masyarakat, dalam keluarga dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, karena saya adalah apa namanya seorang yang sangat
interest dengan biblical linguistic, dan salah satu aspek yang saya pelajari dalam biblical linguistic adalah mengenai yang namanya speech act theory, gitu ya. Walaupun saya bukan studi khusus tentang speech act theory, bahwa semua yang diungkapkan oleh siapapun, baik manusia ataupun Allah, itu tidak pernah hanya sebatas mengekspresikan diri, ya, sekedar mengekspresikan diri. Semua hal yang kita ungkapkan itu selalu punya social influence, selalu punya tujuan mempengaruhi yang lain. Nah, waktu Allah menyatakan dirinya sebagai pribadi Tritunggal itu, gitu ya. Waktu gagasan mengenai Tritunggal itu dinyatakan di dalam Alkitab, maka tujuannya bukan sekedar supaya Allah ingin menyatakan siapa dirinya, tapi tujuannya adalah supaya apa yang Allah nyatakan itu mempengaruhi sikap manusia terhadap Dia. Nah, sikap manusia seperti apa yang harus muncul ketika kita menyadari pernyataan Allah mengenai Trinitas atau Tritunggal ini. Nah, maka disitulah saya kira peran daripada kita, para teolog, para rohaniawan, orang-orang yang belajar mengenai iman Kristen untuk memikirkan, begitu ya, bagaimana respon manusia yang seharusnya ketika kita tahu bahwa Allah itu adalah Trinitarian. Saya kira itu saja yang saya ingin sharingkan dengan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Saya berharap supaya apa yang saya sampaikan ini mungkin bukan hal yang baru untuk Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian, tetapi barangkali bisa menjadi bahan refleksi kita, begitu, supaya diskusi kita tentang Trinitas ini jangan hanya barangkali di seputar seperti perang supporter, gitu ya. Gitu lah. Jadi saya perhatikan memang kita kadang saya terus terang kalau saya membaca teman-teman yang berdebat dengan supporter yang lain, seru bahasanya, begitu ya, luar biasa, begitu ya, perang supporter. Tetapi ada level yang saya kira juga penting untuk didiskusikan, yang barangkali menolong kita bukan hanya memberikan defense yang bersifat apologetik untuk pengakuan iman yang dipertanyakan orang, tapi juga memikirkan bagaimana doktrin Trinitas ini bisa menolong kekristenan berkembang dan bertumbuh sehingga relevansi dan kontribusinya betul-betul signifikan. Baik, itu saja. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Tuhan berkati.